Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana seluruh nikmat dan karunia telah dilimpahkan kepada kita hingga saat ini. Kesehatan, kesempatan, umur panjang, bahkan iman yang masih ada di dada kita adalah kenikmatan yang tak terbalas atau tak terhitungkan. Salawat beriring salam, mari seyogyanya selalu kita panjatkan untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta seluruh sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umat-umatnya yang mengikutnya di jalan kebaikan. Sahabatku yang dirahmati Allah, ada yang bertanya tentang ikhlas pada saat apa harus dilakukan. Karena nyatanya kata saudara saya, 6 huruf ini sangat-sangat tidak mudah untuk dilakukannya. Kelihatannya seperti ringan diucapkan, tetapi memang sangat rumit untuk dilakukan. Sahabatku yang dirahmati Allah, sulit, rumit, bukan berarti tidak bisa. Maka mari berhusnudzon bahwa kita mampu melakukannya dengan baik. Secara prinsip yang namanya ikhlas itu sederhana. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Apalagi ini tentang kebaikan. Dan sebetulnya ternyata ikhlas tidak hanya dituntut ketika kita memberi. Karena ada akan rasa kehilangan bagi orang-orang yang tidak ikhlas. Tidak hanya saat kita berbuat. Karena akan ada pasti rasa lelah yang dibutuhkan. Bahkan tidak hanya sekedar ketika sedang berkarya, karena waktu, energi, pikiran, dan tenaga pasti tercurahkan di sana. Maka ikhlas ini menjadi satu syarat utama sebelum dilakukan segalanya. Tetapi ternyata yang lebih dahsyat, yang kadang-kadang kita tidak perhatikan adalah pada saat menerima. Menerima dengan ikhlas tentang suratan Allah, menerima dengan segala lapang dada tentang suratan yang telah diberikannya. Diperlukan ilmu, diperlukan kearifan, bahkan iman yang menjadi kendali bagi seluruh luapan dan gejolak hati. Sahabatku dirahmati Allah, banyak orang berdoa untuk mendapatkan pahala. Tetapi ternyata banyak juga, atau tidak usah banyaklah, ada juga orang yang ternyata tidak ikhlas ketika pahala itu ada di dekatnya. Contoh yang paling baik, ketika orang di mana-mana sibuk, bahkan berusaha keras, pergi ke tempat-tempat, pergi ke kantor-kantor untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang berapapun didapat, yang penting ada pekerjaan. Tetapi di tempat lain ada orang yang mengeluh justru karena banyak pekerjaan. Masya Allah, keikhlasannya tidak ada, menggerutu, dan akhirnya energi itu menjadi seolah terkuras luar biasa. Ada lagi orang yang katanya ingin mendapatkan sesuatu, ingin mendapatkan banyak hal, tapi ketika mendapatkannya, dia pun tidak ikhlas untuk menjaganya, untuk merawatnya. Bahkan sahabat yang dirahmati Allah, ada yang dianugerahi surga di depan matanya, menjaga orang tuanya yang telah tua, menjaga orang tuanya yang sudah sakit-sakitan, tapi tidak ikhlas menerima, karena merasa terganggu dan tidak nyaman dengan keberadaannya. Masya Allah. Padahal telah dijanjikan surga yang abadi menjadi hadiah bagi mereka yang sanggup dan ikhlas menerima keberadaan para orang tua di dalam rumahnya, di dalam lingkungannya. Karena kasih sayang Allah terlimpah kepada orang-orang tua kita. Maka saudaraku yang baik, bersyukurlah, beruntunglah bila kita masih diberi kesempatan untuk menjaga dan merawat orang tua kita, apalagi yang sudah hilang kesadarannya
Karena di sanalah taubat itu terbuka tanpa harus diminta. Bersyukurlah dalam hati ikhlas untuk menerima. Ikhlas itu ternyata tidak hanya saat memberi, tapi juga ketika menerima. Jaga iman, jaga imun, jaga aman. Do the best, got the rest. Lakukan yang terbaik, sisanya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Selamat beribadah, semangat bekerja, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.